Selamat berjumpa ya. Oke, selamat datang, selamat berjumpa. Ini pertemuan pertama kita di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sebelum kita mulai perkuliahan, perkenalan dulu ya. Jadi nanti di mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO, nanti kita akan membahas atau mempelajari ya, akan belajar tentang konsep dasar dari object oriented programming itu seperti apa, atau pemrograman berbasis objek. Nah, di mana seperti yang kita tahu untuk saat ini, ya kan, untuk saat ini beberapa tahun ini ya, akhir-akhir tahun ini itu banyak developer sistem, ya kan, itu yang sudah beralih dari pemrograman prosedural itu beralih ke pemrograman berorientasi objek. Nah, kenapa terjadi peralihan seperti itu? Nah, nanti di sini akan kita bahas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti untuk bahasa pemrograman, ya kan? Untuk bahasa pemrograman sendiri, nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, walaupun untuk bahasa pemrograman yang lain, yang bahasa pemrograman yang berbasis objek ya atau berorientasi objek yang lain itu juga banyak. Misal seperti ada bahasa C, ya kan? Kemudian ada PHP, itu juga bisa menggunakan pemrograman berorientasi objek. Kemudian ada Python dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini nanti kita yang akan dibahas, yang akan kita bahas ya, atau yang akan kita pelajari itu nanti adalah bahasa pemrograman Java. Nah, kemudian untuk bahasa software. Oke, untuk softwarenya sendiri, ya kan, untuk software yang akan kita pakai itu nanti adalah kalau yang saya pakai itu nanti softwarenya itu BlueG, ya kan. Kenapa saya menggunakan BlueG? Yang pertama sebagai untuk pemula, BlueG itu mudah karena di dalamnya sudah ada JVM dan sudah ada JRE. Kemudian dia free, ya kan, open source ya, jadi tanpa lisensi dia bisa dipakai. Nah, kemudian selain itu tidak terlalu berat. Beda misal menggunakan untuk yang si developer itu atau Java ya. Java itu biasanya ada sendiri, itu mungkin agak berat gitu. Nah, oke. Mungkin itu perkenalan di awal ya. Jadi nanti di bahasa pemrograman Java kira-kira seperti itu. Nah, oke. Kita masuk. Jadi untuk konsep dari pemrograman berorientasi objek itu bagaimana ya? Kita masuk ya. Yang pertama, tujuan dari perkuliahan, ya kan, yaitu pengenalan bahasa Java, kemudian memberikan latar belakang serta pemahaman tentang konsep pemrograman berorientasi objek dan perbandingannya dengan pemrograman prosedural. Nah, jadi nanti untuk perkuliahan hari ini kita akan fokus di sini, dua ini ya, yaitu yang pertama tentang bahasa Java. Mungkin nanti ada sedikit, ya kan, sedikit struktur penulisan bahasa Java itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua yaitu konsep dari pemrograman berorientasi objek itu bagaimana, ya kan, konsep dasarnya. Nah, kemudian nanti perbandingannya seperti apa antara pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman prosedural. Nah, jadi nanti membandingkan, pemrograman berorientasi objek seperti ini, prosedural seperti ini. Nah, kemudian topik yang akan kita bahas teknologi Java.
pemrograman prosedural versus OOP, kemudian mengorganisasi program menjadi elemen yang disebut sebagai kelas dan bagaimana kelas ini digunakan untuk membuat sebuah objek. Kemudian pengenalan objek, objek itu seperti apa dalam bahasa pemrograman, konsep OOP, nah, kemudian cara compile dan menjalankan di aplikasi Java. Nah, tetapi nanti kalau kita menggunakan BlueG, ya kan, ini cara compile-nya mudah, tinggal klik, ya kan, tanpa menggunakan rumus. Nah, di selain itu nanti untuk menjalankannya juga lebih relatif mudah. Nah, kemudian kelebihan dari bahasa Java sendiri, yang pertama yaitu dia bahasa pemrogramannya itu sederhana, dalam artian itu mudah difahami, seperti bahasa manusia. Nah, kemudian berbasis objek, full modularity, jadi modul-modul yang bisa dipakai itu sudah banyak. Kemudian handal, platformnya itu independen, jadi tidak terpengaruh dengan misal platform yang lain, misal kalian menggunakan sistem Windows atau menggunakan Linux atau mungkin menggunakan sistem OS yang lain. Kemudian database-nya itu dia bisa masuk ke mana saja, ya kan, misal MySQL, Oracle, nah dia juga bisa. Kemudian yang terakhir yaitu aman. Nah, kemudian Java teknologi. Nah, apa Java teknologi? Yang pertama nanti dia sebagai bahasa pemrograman, kemudian development environment, ya kan, application environment dan deployment environment. Nah, jadi Java teknologi itu seperti apa sih dari segi bahasa pemrograman, ya kan, kemudian dari software untuk membangun sebuah sistem, development environment, ya, kemudian application, nah kemudian deployment. Nah, sebagai bahasa pemrograman, ya kan, sintak bahasa pemrograman Java ini mirip dengan sintak bahasa C++. Jadi kalau sudah ada yang pernah main-main dengan C++, nanti akan lebih mudah memahami tentang bahasa Java. Karena dua bahasa ini sebenarnya mirip. Nah, kemudian sebagai development environment, nah teknologi Java ini menyediakan yang pertama sudah ada compilernya, kemudian interpreternya, kemudian documentation generator dan class file packing. Nah, jadi di sini ya kan sebagai aplikasi pembangunnya, compiler ya kan, kita tidak membutuhkan compiler eksternal. Jadi di sini Java itu sudah bisa mengcompile sendiri. Jadi dari script nanti diubah ke aplikasi, dia langsung bisa, sudah ada compilernya. Kemudian dia juga sudah punya interpreter. Kemudian ada documentation generator. Nah, jadi nanti misal ingin menggunakan modul itu tinggal pakai. Nah, kemudian ada class file packing. Nah, class file packing itu bagaimana? Nah, class file packing ini nanti biasanya akan digunakan ketika kita ingin membangun sebuah sistem yang di mana di dalamnya terdapat beberapa kelas yang saling terikat. Oke, application environment merupakan standalone program yang tidak memerlukan web browser, ya kan? Berbeda misal kalau kita menggunakan PHP, kita masih butuh web browser. Tapi kalau Java, ya kan, itu tanpa menggunakan web browser, dia langsung bisa mengeksekusi program atau bisa langsung menjalankan program. Jadi bisa berdiri sendiri tanpa menggunakan software yang lain. Oke, itu sebagai aplikasi. Nah, kemudian development, terdapat dua deployment environment utama. Yang pertama adalah JRE atau Java Runtime Environment yang menyediakan kelas-kelas yang tersimpan dalam package, komponen graphic user interface class, dan collection API. Nah, kemudian web browser, banyak web browser komersial yang menyediakan lingkungan Java teknologi interpreter dan runtime. Jadi
Java itu mau diletakkan apakah standalone, ya kan, berdiri sendiri. Nah, kalau berdiri sendiri dia sudah bisa karena sudah punya Java Runtime Environment atau JRE, atau misal ketika tidak berdiri sendiri, dia bisa dieksekusi menggunakan web browser. Seperti itu. Nah, fitur dari Java teknologi sendiri itu ada 3 fitur. Yang pertama ada Java Virtual Machine atau JVM. Kalau tadi ada Java Runtime Environment, ya kan? Nah, untuk teknologinya itu ada Java Virtual Machine. Nah, Java Virtual Machine itu seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian garbage collection. Nah, di garbage collection ini nanti ketika kita mengeksekusi Java atau setelah mengeksekusi Java, itu nanti akan menghapus komponen yang sudah tidak kepakai. Nah, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Kemudian sekuritas kode. Oke, yang pertama JVM ya, kita bahas satu persatu. JVM ini menyediakan spesifikasi hardware platform, membaca bitcode yang sudah terkompilasi yang mendukung multi platform. Kemudian diimplementasikan sebagai software atau hardware. Diimplementasikan di Java Technology Development Tool atau di web browser. Nah, ini adalah dari JVM. Jadi, dengan adanya JVM ini, Java itu bisa berdiri sendiri tanpa menggunakan software atau perangkat yang lain. Gitu. Kemudian, nah, di Java Virtual Machine, nah, di JVM ya. Nah, di JVM sendiri itu yang pertama ada instruction set atau Central Processing Unit. Dengan kata lain, di JVM dia sudah punya prosesor sendiri. Nah, kemudian register set. Kemudian class file format, stack, garbage collection heap, dan memory area. Nah, inilah yang membuat atau alasan kenapa JVM atau Java ya, kenapa Java itu dia bisa standalone, karena di dalamnya di teknologi Java dia ada Java Virtual Machine yang di dalamnya ada komponen ini, ada exception set, kemudian register set, kemudian class file format, stack, kemudian garbage collection dan memory area. Nah, garbage collection ini mengecek dan membersihkan memori yang tidak lagi terpakai. Jadi tidak terlalu banyak memori sisa di dalam tidak terlalu banyak sampah di dalam memori, karena ketika sudah tidak terpakai nanti akan dibersihkan sendiri secara otomatis oleh Java. Nah, melalui garbage collection ini. Nah, kemudian dilakukan otomatis berjalan sesuai dengan implementasi JVM. Nah, JRE atau Java Runtime Environment, nah ini mengenangani 3 tugas utama. Yang pertama yaitu melakukan pemanggilan kode, verifikasi kode, dan eksekusi kode. Nah, ini model dari JRE. Oke. Nah, Nah, di sini compiler, ya kan? Nah, di sini misal kita punya 2 file Java, yaitu yang pertama test greeting file Java, kemudian test greeting class. Nah, di sini untuk test greeting Java ini adalah script bahasa pemrograman yang kita pakai atau nanti filenya. Nah, kemudian untuk Java ini adalah perintah untuk mengeksekusi file Java tersebut. Nah, kemudian di bawahnya yang kita eksekusi nanti yang kita panggil adalah nama kelasnya. Oke. Nah, jadi kalau yang di atas ini adalah nama file Java-nya, dengan kata lain script kode kita. Nah, kalau yang bawah ini adalah kelas yang ada di dalam file script kita. Nah, kemudian network, ya kan, network ini jaringan. Nah, di sini ada Java Runtime Environment JRE. Oke. Nah, di JRE ini yang pertama adalah class loader. Nah, ini memanggil kelasnya dulu,
Yang dipanggil adalah ini. Nah, kemudian bitcode verifier. Nah, di sini diverifikasi. Oke. Nah, di sini dilakukan interpreter setelah diverifikasi ya. Setelah diverifikasi baru dieksekusi. Nah, di sini runtime. Nah, kalau tidak ada error berarti nanti dilanjutkan sampai ke hardware atau dimunculkan ke layar. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah, di sini saya punya file test greeting Java. Ini adalah file Java ya. Nah, di dalam file tersebut nanti ada perintah yaitu untuk menampilkan tulisan hello world. Nah, di sini nanti yang akan kita panggil atau yang dipanggil ya, yang dipanggil di sini. Nah, test greeting Java itu ini. Berarti yang ini ya, yang atas. Nah, kemudian test greeting class di sini. Nah, ini itu nanti dia akan memanggil ini baris keempat, public class test greeting. Oke. Nah, nanti di dalam kelas test greeting ya kan, dia akan memanggil kelas greeting. Nah, di sini new greeting. Oke. Nah, baru greeting itu dari mana? Greeting ini dia mengambil dari file greeting Java di bawahnya. Nah, baru nanti di sini ada kelas greeting. Nah, nanti perintahnya ini. Nah, nanti ini hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi dari sini ya kan, nanti misal di sini test greeting Java, nanti sampai di hardware ini akan muncul tulisan hai. Walaupun di file test greeting itu di sini tidak ada perintah untuk menampilkan menampilkan teks hai atau hello world. Nah, di sini. Tetapi pesannya atau teks yang akan ditampilkan ditulis atau dimasukkan di file greeting Java. Nah, nanti konsep PBO seperti ini. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ini nanti untuk compile, ya kan, cara compile-nya. Yang pertama untuk compilingnya, misal ini nanti menggunakan script ya. Nah, yang pertama adalah Java. Ini untuk compilernya, Java test greeting Java. Nah, ini nanti file greeting Java itu juga otomatis itu akan tercompile. Kenapa? Karena di file test greeting Java dia memanggil kelas greeting, di mana kelas greeting itu ada di file greeting Java. Oke, nah kemudian untuk menjalankan nanti adalah Java test greeting. Perbedaannya ini, kalau compiling ya kan, untuk compile itu menggunakan Java. Nah, untuk running itu menggunakan Java. Kalau compiling menggunakan Java, bedanya di belakangnya ada C. Tapi kalau running hanya Java. Oke, nah untuk times error, ya kan, untuk times error, jadi nanti ketika ada kesalahan script, nanti akan ditunjukkan oleh Java. Nah, contoh misal Java command not found, berarti perintah tidak ditemukan di sini. Nah, titik inilah yang menunjukkan oh ini kesalahannya ada di baris ini pada frase ini. Oke. Nah, jadi nanti bisa diperbaiki di sini. Oke. Nah, jadi enaknya pakai Java seperti ini. Jadi ditunjukkan oh kesalahannya di baris sekian pada frase sekian. Lanjut. Nah, kemudian runtime error ya kan, cannot find class test greeting. Nah, kalau nanti runtime-nya cannot find class greeting ya kan. Nah, ini bagaimana? Ini biasanya nama kelasnya itu tidak sesuai. Oh ya, satu lagi.
Kalau nanti di Java itu besar kecil tulisan berpengaruh. Jadi misal di sini kalian menggunakan tes greeting T besar G besar, ya nanti selanjutnya harus mengikuti ini terus. Oke. Nah, ini Java runtime environment, ya kan? Nah, ini adalah fase compile. Nah, ini adalah fase runtime. Nah, di fase compile, di sini yang kita compile hanya file test greeting Java dengan perintah java. Nah, ini ketika kita compile, nah yang kita compile itu kita panggil adalah test greeting class. Jadi yang kita panggil dalam bahasa pemrograman Java itu adalah nama kelasnya. Begitupun nanti di bahasa pemrograman yang lain ketika kita jalankan, itu yang kita jalankan bukan nama filenya, tetapi yang kita panggil adalah kelasnya. Oke. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Yang kita panggil atau yang kita eksekusi dalam bahasa pemrograman berorientasi objek itu bukan nama file tetapi nama kelas. Oke. Nah, bisa jadi satu file itu di dalamnya nanti ada beberapa kelas. Jadi nanti tergantung kelas mana yang kita panggil. Nah, kalau di bahasa prosedural, bahasa pemrograman prosedural ya atau yang lama, itu yang kita eksekusi atau yang kita jalankan itu adalah nama filenya. Tetapi kalau di berorientasi objek yang kita jalankan itu bukan filenya, tetapi kelasnya. Gitu. Oke. Nah, lanjut. Nah, di sini setelah dieksekusi, dikompil ya. Nah, baru dijalankan Java. Nah, di sini yang pertama ada JVM, Java Virtual Machine. Nah, baru nanti akan diarahkan kemana? Apakah ke Unix, ke DOS, atau ke Java OS? Oke, ke Unix boleh, ke DOS juga boleh, ke Java OS juga boleh, atau mungkin ke yang lain. Gitu. Nah, ini keunggulan dari Java. Nah, sekarang ke prosedural. Pemrograman prosedural itu bagaimana? Nah, kalau secara abstrak, ya kan, ketika kita ingin membuat bahasa pemrograman prosedural itu seperti ini. Jadi kita punya sebuah sistem, ya kan. Nah, nanti ketika kita ingin, misal ingin membuat simpan data, kita buat di sini. Oke. Nah, view data kita buat di sini. Nah, kemudian edit kita buat sendiri di sini. Oke. Nah, jadi inilah di bahasa prosedural. Oh, ingin Ingin simpan data, larinya ke sini. Kemudian view, lari ke sini. Ya kan? Nah, kemudian edit, edit ada view-nya sedikit. Nah, jadi bertumpang tindih atau menumpang seperti ini. Nah, ini di bahasa pemrograman prosedural. Nah, kalau bahasa prosedural, serangkaian tugas ini diselesaikan dalam bentuk fungsi atau prosedur. Oke, cara pandangnya, program adalah suatu urutan instruksi. Nah, jadi instruksi cara penyelesaian masalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kemudian programmer itu harus membreakdown, ya kan, atau memecah-mecah suatu problem menjadi sub problem yang lebih simpel. Jadi harus dipecah. Jadi misal kita punya permasalahan, ya kan, dengan adanya kalau menggunakan bahasa prosedural kita harus breakdown dulu. Jadi dipecah. Oh, ini yang simpel itu permasalahan paling dasarnya di mana? Kemudian fungsi dan prosedur itu menjadi fokus utama. Nah, fungsi prosedur itu di bahasa pemrograman prosedural itu menjadi fokus yang utama. Jadi fokusnya di situ. Fungsinya bagaimana dan lain sebagainya.
Nah, kemudian fungsi dan prosedur digunakan untuk memanipulasi data. Nah, kemudian datanya pun juga bersifat pasif, tidak bisa dinamis. Berbeda kalau menggunakan berbasis objek. Kalau berbasis objek, data itu menjadi sebuah objek. Gitu. Oke. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Oke. Nah, sampai di sini dulu ya kan tentang konsep pemrograman berorientasi objek. Ada pertanyaan atau belum? Oke, kalau belum ada, ya kan? Kalau belum ada, mungkin materi saya akhiri sampai di sini, ya kan? Misal nanti ada pertanyaan, ya kan? Misal nanti ada pertanyaan, mungkin setelah ini nanti bisa dibahas di WA group. Oke, nah kemudian nanti untuk materi hari ini, ya kan? PowerPoint-nya nanti akan saya share di WA group juga. Oke, nah jadi nanti materi, kemudian PowerPoint, nanti akan saya share di WA Group. Nah, untuk yang belum apa? Untuk yang belum masuk ke WA Group, ya kan? Nanti bisa join lewat Ciakat masing-masing. Nanti masuk ke join group. Jadi nanti seluruh materi, ya kan, atau mungkin pembahasan di luar tatap muka di luar perkuliahan langsung live streaming ini nanti bisa dibahas di WA group kita. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang.